Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali dengan saya Wulanda Seti Siamtuti. Di sini kita akan membahas tentang materi substansi materi genetik biologi kelas 12. Di sini kita akan mempelajari mengenai kromosom, DNA, dan gen. Kemudian lanjut mengenai sintesis protein. Bagian kromosom sendiri di sini memiliki struktur yang padat yang terdiri atas asam nukleat atau DNA, RNA, serta protein. Kemudian kromosom terletak di nukleus. Kromosom sendiri di sini berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Kemudian di sini kromosom memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Di sini tipe kromosom sendiri memiliki tipe autosom dan tipe gonosom. Untuk DNA sendiri di sini ditemukan dalam nukleus. Ingat, untuk kromosom itu ditemukan di nukleus, sama dengan DNA ditemukan di dalam nukleus. Kemudian memiliki rantai double helix. Di sini komponen yang terdapat di DNA terdapat gula yang berupa deoksiribosa. Kemudian di sini basa nitrogen terdiri atas purin dan pirimidin. Untuk purin sendiri terdiri atas adenin dan guanin. Ingat, untuk purin itu adenin dan guanin, A dan G. Untuk pirimidin di sini ada sitosin dan timin. Pirimidin di sini sitosin dan timin. Ingat, din itu ada sin dan min. Untuk DNA sendiri di sini memiliki gus-gus fosfat yang berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Nah, di sini nanti DNA sangat berpengaruh dalam sintesis protein. Untuk DNA sendiri di sini memiliki replikasi DNA meliputi dari replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Kemudian untuk enzim yang berperan dalam replikasi yaitu ada enzim helikase, polimerase, dan ligase. Nah, untuk bagian gen sendiri di sini berperan dalam mengatur proses metabolisme dan penyampaian informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, untuk gen sendiri ini terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Nah, di sini untuk yang berbentuk X ini disebut dengan kromosom. Kemudian untuk lokus ini adalah benang-benang seperti ini. Kemudian untuk gen itu ada di dalam lokus. Lokus itu seperti ini. Jadi gen itu masuk di dalam lokus-lokus. Kemudian kita akan bahas mengenai sintesis protein. Untuk sintesis protein di sini proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Kemudian dalam sintesis protein itu melibatkan RNA. Nah, jadi diingat ya, sintesis protein itu penerjemahan gen itu menjadi urutan asam amino, kemudian yang akan disintesis yang menjadi polipeptida. Jadi hasil akhirnya adalah polipeptida. Kemudian dalam sintesis protein itu melibatkan RNA. Kemudian di sini ada keterangan untuk RNA itu ditemukan dalam sitoplasma yang ada di dalam ribosom dan nukleus. Kemudian untuk RNA sendiri di sini memiliki single helix. Dan untuk kromosom itu gula berupa ribosa komponennya. Kemudian basa nitrogen itu terdiri atas purin, kemudian di sini purin itu terdiri atas adenin dan guanin.
Kemudian untuk pirimidin itu ada sitosin dan urasil. Kemudian di sini memiliki gugus fosfat dan berperan dalam sintesis protein. Di sini dalam RNA dia terdapat 3 tipe. Ada rRNA, kemudian mRNA, dan tRNA. Nah, untuk tahap-tahapan sintesis protein sendiri di sini terdapat 2 tahap, ada tahap transkripsi dan ada tahap translasi. Untuk tahapan transkripsi sendiri di sini ada proses penyalinan informasi DNA kepada RNA. Jadi DNA kepada RNA atau ke mRNA. Ya, RNA yang sudah atau DNA yang sudah ditransfer atau mentransfer menjadi mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Untuk transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Jadi tidak semua pada untai rantai DNA itu mengandung kelompok gen tertentu. Untuk translasi itu sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Jadi di sini mRNA itu diubah menjadi suatu bentuk protein. Untuk translasi sendiri terjadi di ribosom. Pada tahapan translasi ini, sel harus menerjemahkan kode-kode genetik atau kodon. Kodon itu 3 nukleotida pada urutan mRNA yang terdapat di sini asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein yang spesifik. Contohnya seperti ini. Ketika DNA dikopi menjadi sense DNA atau DNA identik, itu akan diduplikasi. Prosesnya mengalami duplikasi. Kemudian pada saat proses duplikasi, sense DNA itu diubah menjadi mRNA yang terjadi atau dalam siklus transkripsi. Nah, kemudian setelah mRNA itu terbentuk, mRNA akan diubah menjadi tRNA. Nah, di situ terjadi di perubahan atau di dalam translasi. Kemudian tRNA kemudian diubah menjadi polipeptida dengan urutan asam amino. Begitu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam selari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.